kere pukul la kere cepat la kere tangkin la kere kamu pala panai kere kambu palapan la kere bungan la kere parikan rapunai aloa ada kisingan anu acara dir singan ketaringan anu Pak tiai gaya tadi beru jadi sen palasti iya gampang tuh aja bikin beru kan cerita pasapu ya pasapu patonro ya tonjing ya mingka bikin itu pasapu dia patonro ya pasapu lango iya kelonna nah karena pasapu lango iya ajari sabi erong manoje kulit ko kelongan nanjog hingga pas samin boleh untuk acara demam po bari setiap hari Selasa nilagkati jo kelong pasapu lango iya jadi anda dia pasapu nih tumpah dompet jadi ya untuk lebih jelasnya sampai ini yang jelas ke iya selamat malam para penonton di rumah. Kita jumpa kembali dalam acara apresiasi budaya TVRI Sulawesi Selatan. Pada malam hari ini narasumber kita adalah Bapak Dian Cahyadi. Beliau adalah pemerhati budaya. Dosen tongkit beda Pak deh. Ya, alhamdulillah. Selamat datang Pak. Iya. Kemudian di sebelahnya anak desa. Iya. Nenek budaya, dia sambaran anak udah pemerhati budaya toh. Iya. Katanya pernah di sini lambannya ya memang. Jadi beliau adalah Andi Arfan Andi Ijo. Iya. Cucu dari Andi Ijo Karela Lolang Raja Goa atau Sumbayari Goa yang ke-36. Iya, tarik kare selamat datang. Jadi ngelakin juga anak muda naruh siri-siri tomat nah. Iya, kamu siri kan penonton apa rasanya itu tolak pasangan. Iya. Ini mengenai pasapu atau patonro ini Pak Dian. Saya mau sapu anak budaya ini biasanya tuh kalau kerabatnya beliau saya panggil itu bau mutain bajik deh. Ya. Beliau ini bau Pak Dian. Pasapu ya. Saya biasa lihat dalam pagelaran yang dalam pesta adat, dalam acara-acara resmi, tapi kadang-kadang juga dia berada di tempat yang saya berpikir-pikir kurang tepat dia ada di situ. Tapi pertanyaan ini saya akan lanjutkan setelah selesai azan maghrib dulu kita lewatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Pak Dian, bau saya lanjut lagi mengenai patondro. Itu patondro ketika dipakai oleh adik kita ini, sendiri sangat serasi. Kadang-kadang saya masih ingat itu di zaman dulu, orang tua kita tuh ketika ada acara berburu jonga itu juga memakai patondro. Itu sangat perkasa kelihatannya. Dalam acara Amnaru, memakai bisa patondro. Tetapi ada satu saat cak nyawa aku jo bau ketika saya datang di satu hotel ya, yang bukakan pintu itu orang yang memakai semacam patondro. Jadi saya tidak sebut patondro, saya semacam patondro. Jadi saya pikir-pikir apakah ini patondro, tidak ada apa namanya itu aturan untuk memakainya atau tata cara yang pantas untuk memakainya. Nah, saya senang sekali pada malam hari ini sudah ada dua orang pakar yang bisa menjelaskan kepada kita agar kita tidak salah tempat ini namanya pakaian-pakaian daerah kita. Silakan Pak Dian. Iya. Iya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjelaskan sebenarnya bahwa pasapu itu pada dasarnya dikatakan adalah hakikat jati diri manusia. Pasapu sebagai alat pembersih. Pasapu sebagai alat pelindung. Pasapu sebagai alat penghalau. Nangkis. Nah, pasapu sendiri dalam hakikatnya secara filosofinya itu hakikat hanya digunakan oleh para pemimpin. Maksudnya di sini adalah mereka ketika dalam menentukan sebuah keputusan, itulah yang pemimpin adalah bertugas untuk membersihkan segala sesuatu yang tidak baik, segala sesuatu yang buruk yang ada di lingkungan masyarakatnya. Fungsi pemimpin ada di sana, adalah tujuannya untuk baik, bersih, simbol, sehingga siapapun menjadi pemimpin, hakikatnya dia adalah pengguna pasapu, artinya harus bersih, jujur, jadi warani, maca, melempuk, menegeteng. Batal lagi nanuan, sabuan. Barangkali bisa dilengkapi bau mengenai pasapu ini. Makasih Opo. Namun sebelumnya saya minta izinkan saya untuk menyapa para pemirsa TVRI Sulawesi Selatan dimanapun berada, dan terkhusus para sesepuh dan pemerhati adat dan budaya. Tabe, salam hormatku, salam adat dan budaya. Terkait pemakaian, kan kami di Pangkasra ada 3 pemakaian pasapu atau patondro. Pertama itu patondro, kedua patindra, dan ketiga padompe. Namun untuk lebih jelasnya, baguslah kalau seumpama sebentar diperagakan juga. Ada beberapa teman-teman kami dari pemerhati Lembaga Seni Adat dan Budaya Priok Besi yang akan menampilkan cara memakai, cara penempatan
siapa-siapa yang untuk patunronya, untuk di kalangan apa yang memakainya, patinraknya juga dan padompenya Pak. Iya. Seperti itu Pak. Iya. Iya. Jadinya Yang Pak yang pas sapu kan adalah simbol jati diri iya. seseorang. Jadi artinya Iya, tidak iya. sembarang yang atau ada memang pas sapu yang bisa dipakai oleh masyarakat kebanyakan, atau ada bentuk pas sapu yang dipakai hanya untuk orang-orang tertentu, status tertentu. Ya, terima kasih. Pada dasarnya setiap orang itu sudah dibekali pas sapu. Semua kalangan itu memiliki pas sapu. Yang membedakan dari mereka adalah bentuk penempatan simpul, penggunaan simpul. Itulah yang membedakan. Nah, bahkan di setiap daerah kita bahas antara Bugis dan Makassar. Makassar itu justru lebih ketat membuat semacam stratifikasi. Stratifikasi Somba misalnya. Semua orang boleh menggunakan pas sapu atau patonro. Tetapi kalau mau Somba, dia harus tegak segitiga ke atas. Hubungan segitiga. Sementara orang-orang di bawah Somba, meskipun dia anggap aja sesama Karaeng, tetapi di antara Karaeng ini ada yang menjadi Somba satu di antara mereka dipilih. Yang tentu, Somba yang tentu ada yang di dompe. Jadi dompe itu artinya dikasih tekuk. Iya. Ini maknanya siapa di Somba harus tegak. Sementara yang dompenya ini adalah mereka yang ibarat angin yang ditiup, Iya. diiri angin. Apapun pamannya. Iya, seperti itu. Barangkali ada contoh yang kita bisa lihat, Bro, supaya lebih jelas bagi penonton kita di rumah. Iya, supaya lebih puas Kipo. Iya. Jadi perlu saya tambahkan lagi bahwa pas sapu kalau di Bugis itu umum dikatakan pamengala. Ya, pamengala atau padompeng. Kalau bahasa Makassar itu orang dompe. Dompe. Kalau di Makassar dompeng. Dompeng ya. Dompengan juga tahu. Dompeng karitana ya Pak Gede. Dompeng. Jadi kalau di Bugis itu ada dikatakan pamengala itu, itu digunakan oleh kalangan bangsawan. Dan untuk membedakan antara bangsawan dengan dari jenis ikatan. Kalau bangsawan dia itu simpulnya selalu simpul seperti menyimpul kuat, hidup, kelihatan mati tetapi hidup. Simpul hidup. Simpul hidup gampang lepas. Bukan dia itu sekesek. Iya, dia kalau butuh sekeseko kita ada syarat-syarat. Jadi dia itu gampang, mudah longgar, mudah ketat. Iya. Karena kenapa mereka istilahnya setengah dari penetap kekuasaan, peraturan. Kita alihkan ke bau Siapa? untuk menjelaskan ini bentuk-bentuk apa nyanuan Silakan. Silakan. Iya.
ain tu modelnya na pasapu na apa. Seko-seko na modelnya na. Jadi tabe Sini iya. jaring juga Bu. Memang ada 4 macam yang sekarang hadir ini. Iya, iya. Jadi ada berwarna merah, Iya. ada juga berwarna biru dan hitam. Barangkali Pak Dian mulai maki dari sebelah. Ya, dari pertama. Iya, yang pertama. Silakan Bu. Yang pertama ini dikatakan petonro. Iya, iya. Petonro yang digunakan oleh bangsawan Karaeng. Sumba ya. Bangsawan Kekaraengan yang tinggi. Dia harus tegak apa namanya pucuknya itu dia tegak. Ya. Oh, dan itu artinya dia adalah Karaeng. Apakah Karaeng sebutan dia Karaeng atau Karaeng yang sedang menjabat? Somba. Oh, Somba. Oh. Iya. Karaeng juga bisa ketika dia masuk di wilayahnya, dia boleh tegakkan. Oh, iya. Tapi ketika bertemu dengan yang lebih tinggi statusnya dibandingnya, stratanya dibanding dia, harus dia tekuk, didompek namanya. Oh, jadi otomatis begitu dia sudah tahu bahwa ini derajatnya lebih tinggi dari saya, dia harus dompek. Itu makna bahwa saya ini tunduk. Oh, iya. Nah, gitu. Terus itu ada yang ikatan ini, itu yang karena depan. harusnya karena ini dia di labu, akhirnya ini kainnya keras. Jadi ketika diikat, jenis ikatannya ini dikatakan foto Karaeng. Foto Karaeng, foto Nabi, foto Sinto, ada foto apa namanya, ikat apa istilahnya? Ikat saja. Nah ini dia kalau kita mau lihat urutannya pun itu kita lihat dari ikatannya lagi. Struktur kebangsaannya ini Karaeng. Kayak gitu karena kan ada banyak Karaengan, Lili Karaeng, ada wilayah di bawahnya istilahnya kecamatan, kelurahan, anak Karaeng juga. Iya. Lurus ini artinya todok. Tusuk. Dialah yang memberi arah. Oh, iya. Ada naik ke atas. Inilah dikatakan tandra. Iya. Tandranya tandra. Punya simbol-simbol. Ada maknanya. Iya. Jadi bisa kita persilakan dulu kembali, Bau. Iya. Tapi kemudian yang kedua, Malentong. Nah, apa Patindra ini? Patindra apa? Yang tadi Patonro, yang ini Patindra. Oh, Marai Malentong. Patindra. Iya. Ini agar masyarakat juga Iya. tahu. Patonro Patindra. Iya. Ini perlu disampaikan kepada masyarakat. Iya. Nah, kalau Patindra ini umumnya digunakan oleh androng guru, Panglima, istilahnya pemusik, kesenian, segala macam. Iya. Orang apa namanya ahli agama, artinya kalangan umum. Saya pakai kalangan umum, tapi yang setara memiliki strata. setara ya kan? Kami kan Batian Karaeng. Iya. Artinya bangsawan umum lah, umum dengan ini. Nah, ini ikatannya foto jadi bilang foto bereng-bereng. Iya. Foto bereng-bereng. Bereng-bereng. Saya tidak ngerti juga foto bereng-bereng kalau kasar. Tapi bereng-bereng itu artinya apa namanya? Bereng-bereng sampai puku-puku. Capu. Capu. Ya, kalau puku-puku deh. Kalau misalkan ini sebenarnya di apa namanya? Dia tegak itu dia. Iya. Tegak. Ini biasanya kalau androngnya itu tegak dia. Iya. Kalau yang di bawahnya diiring. Iya. Tempatnya di sebelah kanan. Nah, beda. Yang tadi sebelah kiri. Ikatannya itu sebelah kiri. Karaeng yang di atas itu. Salah ikat saja, Bau sudah beda makna. Iya. Salah tempat juga. Beda lagi. Beda juga. Iya. Makanya saya bilang tadi Makassar ini paling ketat masalah stratifikasi. Iya. Oh, jadi ini tadi sebelah kiri Patondro. Iya, Patondro. Ini Patindra. Sebelah kanan. Dan di belakang ada tempat bisa di belakang juga tempat. Karena penonton di rumah sudah cukup. Kalau sudah cukup, kita beralih lagi kepada Padompe. Iya. Nene sambaran je masyarakat umum di Kulempak yang bisa memakai. Bisa dia hanya mengikat biasa saja, Opa. Dulu itu Bau Apa?
pada umumnya orang-orang terutama orang Makassar yang Bugis yang dewasa itu kalau keluar rumah itu pasti ada sesuatu di kepalanya. Kalau buka songkok lepas saja. tapi tertutup kepala itu mungkin tanda kehormatan. Iya, karena pada dasarnya ini sebagai simbol ya, kita sebagai masyarakat yang mencintai adat dan budaya, bahwasanya inilah simbol kebesaran kita pada dulu. Iya. Jadi ini ya simpulnya sebelah kanan. Tidak, dia sebenarnya diikat saja. Diikat biasa saja. Diikat biasa, satu masuk ke dalam, satu keluar. Ke bawah, atas bawah. Iya. Padompeng. Sangkama ne padompeng ne pasti. Singkama beliau nih. Si makanya Toraja iya. Pasti Marento. Iya. Bineka Tunggal Ika. Iya. Pun dari Melayu ini karena Destar. Iya. Pun dari Jawa Merentong. Belangkong. Iya. Ikat orang sana Jawa bilang ikat. Iya. Ya. Nah ini biasanya yang dikenal kalau zaman dulu itu ketika ada acara-acara orang pada solle, Pamancat, solle. Nah ini seperti ini pakai nih. Mereka solle, hulu-hulu balang, apa namanya, para pemberani pakai seperti ini. Iya. Nah ini biasa dipakai istilahnya solle. Ketika ada pagelaran, atraksi pagelaran, nah, mereka berduyun-duyun itu menggunakan seperti itu. Pemain raga juga biasa pakai. Apa yang namanya padompet. Kemudian yang berikutnya yang Marentong ini kucingnya Bugis ini ya. Bugis sih. Bugis. Iya, lazimnya dipakai untuk kalangan untuk di Bugis. Luas gitu Bugis bau. Barat lazimnya seperti itu, Pak. Iya. Itu sama ngala. Pamengala. Ini dikatakan Pamengala. Ya, Pamengala. Ya. Ya, Pamengala. Jadi ciri khasnya di ini, dia terlihat seperti disimpul, tapi sebenarnya cuma dililit. Mudah lepas dia. Jadi ketika buka langsung set. Seolah-olah disimpul, tetapi hanya dililit. Dililit saya baru diselip. Tena ni sikko kira. Iya. Tena dipoto ki. Foto. Iya. Jadi cuma diputar saja. Setelah itu di belakang baru diselip. Nah, ini umum digunakan di kalangan bangsawan, kalangan umum juga. Perbedaannya cuma pada pada itu tadi. Ada kalau misalnya bangsawan agak di atas sedikit, kalau untuk masyarakat biasa di sana, dia memang rapat kepala, rapat. Kalau yang strata di bawahnya lagi itu tidak diikat, tidak ini, cuma dilipat saja. Dilipat. Gampang jatuh kalau tiup angin. Iya memang. Memang paling apa namanya, paling rapuh. Di bawah itu digambarkan seperti itu. Jadi belakang itu cuma diselip saja. Ini hampir seperti semua yang kayak di Toraja itu selip-selip. Toraja itu sama juga, dia tidak mengikat, tapi diselip. Diselip. Di pasapi. Di pasapi. Di Jatiata dongko-dongko. Iya. Bau. Terus terang saja bau. Ini empat kita bicara tentang Patonro, Patindra dan lain-lain, Padompe apa. Itu berbeda-beda falsafahnya, simbolnya beda-beda. Tetapi kalau saya lihat sama patriotiknya, apalagi 2 bulan Agustus saya lihat ini kan sama rewana, luar biasa Pak. Ini kesannya kalau kita pakai Patonro rewa memang tuh tahun ini. Ya sentuhnya aku nak meniat talipon Pak. Kita ngirim talipon nak lupa itu. Kelupa ya. Itu gara-gara Patonro lupa talipon. Allah. Kepada penonton di rumah yang ingin tahu lebih jauh lagi tentang Patonro, hubungi 0821 5532 8072. Ulangi sekali lagi. 0821 5532 8072. Silakan. Apresiasi budaya TVRI Sulawesi Selatan tentang Patonro.
Jadi parlemen tuh kaman Iya bi. nias sengkali apa Iya. cuma ke paton ro. Iya, Anu mana iya. tahu anu make di paton ro anu negara ya. Nah kembali lah, ya Pasapo Pak. pasapu ya pasapu. Kembali lagi bau. Iya Pak. Apa pendapat Kak tentang petugas di hotel yang memakai semacam pasapu atau patonro? Saya tidak sebut pasapu, tapi semacam. Iya. Jadi sesungguhnya secara pribadi saya berterima kasih Iya. ya sudah memasyarakatkan pemakaian pasapu ini atau patonro ini. Iya, Namun kami dari pemerhati adat iya, iya, baiknya kalau ditempatkan pada posisi yang sebenarnya iya, agar masyarakat juga tahu tidak semua memakai pasapu patonro itu harus sama, iya, karena memang leluhur kita ini sudah memposisikan semua. Kalau raja atau somba pasapu ini tidak pakai. Iya. Kalau untuk karangan keluarga bangsawanku patin tidak pakai. Iya. Kalau untuk pasukan-pasukanku atau apapun masyarakatku iya. padompe. Seperti itu Pak. Iya. Ya ini mau tamu tahu apa Bau ada yang menelpon bau. Iya. Silakan, selamat malam. Apresiasi budaya TVRI Sulawesi Selatan. Silakan, dari mana ini? Silakan Ki. Iya, batu kemai. Ayo tapu ki. Tapu Ki. Tapu Ki. Iya. Tapi acara yang semacam ini sangat besar manfaatnya kalau masyarakat kita mau mengindahkan acara yang seperti Betul. ini. Nah itu pengenalan anjaga ini ada tapi nanti kan bau. Iya. Ini kan iya tidak Menja pesere, masih ada lagi saat itu. Pasap, tidak Pak, belum sempat kita tanyakan ini yang di kepalanya. kita Pak. terima dulu. Siap. Kita terima dulu ada tamu. Ya, silakan. Dari mana? Halo. Apresiasi budaya TVRI Sulawesi Selatan, silakan. Tapuki ngapain Jo? Putus. Ya. Putus mesin. Iya. Yang satu lagi yang mana kita mau jelaskan itu? Yang dia lanjut. beda tong ini. Kukan apa disumpah? Ini dia, kalau udah saling dari Toraja ini. Oh, dari Toraja. Kesusahan di bapak kantor minum undang-undang itu memang itu. Silakan Ki Pak Dian, silakan Pak Dian. Ini tentang yang kita pakai ini. Seperti dibilang tadi Rudin Sabah yang dipakai oleh Pak Simon terus dari Toraja. Iya. Kalau yang saya pakai ini jenisnya dikatakan pasapu pareng atau kepuangan. Iya. Pareng atau kepuangan. Jurusan mana memang pasti mongan nih. Iya. Pasapu pareng atau kepuangan. Iya. Cuma perbedaannya kalau ke parengisan itu cuma satu anunya. Ujung yang kelihatan. Cuma satu ujungnya. Iya. Selebihnya diturun. Iya, boleh. Disembunyikan ya, tidak Disembunyikan. Iya. Itu simbol. Kalau misalnya ke kiri, Iya. simbol kiri kanannya sendiri untuk menunjukkan Ada makna lagi. ada makna lagi. Kalau sebelah kiri yang kelihatan, Saya Pak Dian? sumber kepungan saya dari mana? Keparengisan saya dari mana? Dari ibu atau bapak ini? Ini baru. Tahu diri kalau begini apa? Kalau aman nih Pak. Kalau kiri kanan, Iya. naik seperti ini. Iya. Ini artinya uang. Iya. Kiri kanan sitasin, orang tua aja katakan bahwa sitasin itu seimbang. Seimbang. Tidak akan bisa dijadikan. Nah, dipilih menjadi puang kalau mohon maaf, ini khusus saya membahas untuk di wilayah kami di utara, Iya. utara ya. Iya. Karena mungkin adat di selatan berbeda. Iya. Jadi seperti itu. Di Toraja sendiri ini banyak sekali juga. Banyak. Bahkan ada yang diambil dari Gunungan Sarita. Itu hanya digunakan oleh kalangan-kalangan tertentu dan sangat termasuk tinggi juga. Dan pada acara tertentu. Iya. Tidak sembarang juga meletakkan di Toraja. Iya. Nah, umumnya kalau misalnya kenapa saya katakan tadi pamengala mirip di Toraja itu, di Toraja tidak ada yang mengikat, dia selalu itu ditali, kecuali apa namanya diselip, kecuali yang bagian bawah artinya untuk penggunaan masyarakat umum apa segala macam, namanya ditali, diikat. Karena kenapa? Mereka simbolisasinya
kalangan kaunan ini adalah kalangan bukan merdeka, kalangan yang diikat ya. Iya. Itu dulu. Iya. Sekarang itu situasi sudah berbeda. Biar ini ngasih ada simbol-simbol Pak, punya makna tersendiri. Iya. Mengenai warna bau ini ada yang merah, malahan dulu saya biasa lihat apa dari motif batik. Iya. Lihat patondro batik. Iya. Patondro da tombon nama. Iya, batik. Tutorialoan juga tain juga. Iya. Kalau ada makna berengkali. Iya. Kalau batik itu cuma kain saja yang digunakan. Iya. Tidak ada yang Tidak ada makna, tidak ada ya? makna. Tidak ada pesan di dalamnya ya. Ya. Tapi kalau sekarang yang dipakai oleh adik-adik kita ini ada merah, biru, apa itu juga ada kaitannya dengan simbol apa dan lain-lain, atau untuk keselarasan saja, keserasian. Dulu itu Makassar memang identik dengan merah gitu. Merah, iya. Merah itu identik dengan laut. Merah identik dengan Laut. Kan anaknya biru pun laut. Hah? Tapi Apa karena ini bapak keja? iya, yang jari. Iya. Iya. Ya biasanya kita kalau berbicara tentang laut itu pada umumnya biru laut. Iya. Tidak ada merah laut. Merah laut. Kalau merah itu merahnya merah. Iya. Punya senja bingung jam. Ya mungkin Jadi. Ya. Jadi Silakan. merahnya Silakan, Pak Makassar Dian. itu agak berbeda. Iya. Oh, Iya. Ini Nyato ada. Selamat malam. Ya, dari mana? Iya, halo. Iya, dari mana? Dari saya di Arlina di Karwisi. Andi Arwina di Karwisi. Iya. Silakan Ki Andi Arwina. Ada dua narasumber tadi sini. Kalau mau Ki tahu tentang Patondo, Pasapu dan lain-lain, silakan. Silakan Andi Arwina. Iya. Saya mau bertanya ini Tanya, Mati. Pak Sapu Iya. mengenai apa orang Bugis atau orang Makassar, apa perbedaannya? Iya, Andi. Dan makna warna juga biasa ada orang yang memakai itu makna warna. Iya. Saya mau tahu karena Iya. kita ini biasa dari kalangan biasa pakai warna Semarang saja. Iya. Bukan warnanya dia pakai Pak Sapunya, modelnya dia pakai apa? Tidak sesuai nih dengan anunya. Iya. Apa namanya? Keturunannya begitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi, Kira-kira nih. silakan. Andian, ya, silakan. Terima kasih. Tadi ini kan bertanya tentang yang saya tangkap dia lebih pada soal warna. Ya warna, iya. Kalau anak karung atau anak karaeng, dia kan warna merah memang. Iya, warna merah. Iya. Tapi itu kalangan bangsawan umum, istilahnya arun lili itu hijau kuning. Iya. Iya. Kenapa merah? Ini merah itu selalu dikatakan dia penegas. Dia warna dulu diyakini dikatakan bahwa dia itu warna deata, warna pencipta. Iya. Maknanya tinggi, Iya. atas dan bawah, Iya. langit dan bumi dan pertiwi. Mudah-mudahan Andi Irwan ini sudah jelas dengan tadi. Lanjut, barangkali di belakang ada telepon lagi. Silakan. Ada. Iya. Silakan, dari mana ini? Apresiasi Budaya TVRI Sulawesi Selatan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari Eki di Makassar. Eki di Makassar. Silakan Eki. Apa pertanyaannya Eki? Mau bertanya tentang Patondo. Ya. Patondo. Iya. Ada kan biasanya ada yang berdiri tegak gitu. Nah. Ada juga yang rebapa. Iya. Iya. Nah, apa itu maknanya? Dan saya ingin bertanya kalau untuk raja-raja yang bagaimana dipakai? Iya. Baik Eki, sudah jelas pertanyaannya Eki. Iya. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Iya. Pak Ian, walaupun tadi kita sudah jelaskan, tidak ada salahnya kita ulang lagi. Iya, Ada iya. pepatah, Iya. licin kaji karena diulang. Iya. Betul. Iya. Ya, silakan. Terima kasih pertanyaannya Pak.
Iya. Kalau yang tegak itu artinya dia adalah simbol pemimpin. Hanya pemimpin saja di antara yang berkumpul ini yang boleh ditegakkan. Iya. Ada contohnya di sana. Misalnya contoh sebelah. Ya, di sampingnya bau. Tegaknya yang maintain sosok. Maintain sosok nak pilang ngiri wajib. Iya. Itu ibarat seperti pohon kelapa, dia coliknya pucuk tertinggi. Iya. Terus kenapa dikasih miring, istilah orang Makassar katakan itu didompe dikasih miring. Itu artinya orang yang di bawah pemimpin itu adalah orang yang akan mengikuti di mana angin ditiupkan. Di mana kata pemimpin bersabda kamu ke sana. Iya. Orang logis katakan to diiri aju. Iya. Angin. Iya. Ameriko angin. Amaruna leko kayu. Iya. Amanya kau jene. Son kau jene. Amanya petang kayu. Iya. Anu negara ngari orang. Iya. Nah, Eki, mudah-mudahan Eki puas, sudah jelas dengan pertanyaan tadi. Kemudian masih ada di belakang bergali yang menelpon. Ada narasumber kita, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batik main nih. Baturi dan munturi sungguh minasa. Iya. Asana pas sapuan nih. Silakan dia bentuk. Iya. Cuma tadi mau kutanyakan. Ya. Itu patondro yang biasa warna kayak batik begitu. Ya, motif batik. Ya. Penggunaannya kepada siapa dia? Iya. Hanya itu untuk pertanyaannya. Terima kasih. Iya. Kembali Munti, terima kasih. Iya. Silakan Bau atau Pak Dian. Jadi begini, kalau yang motif batik, kalau yang motif batik ini sebenarnya semuanya biasa, siapa saja bisa pakai. Iya. Mau motifnya apapun silakan. Tetapi kalau untuk menggunakan motif batik tidak menggunakan warna resmi. Ya, ini resmi ya, merah ini ketika dari institusi kerajaan pada saat itu untuk menyimbolkan bahwa dia ketika dia menggunakan model padompe, warna putihnya itu kan kalau di tengah itu putih itu. Itu menandakan bahwa dia bukan orang sembarang. Iya. Dan dia curah kewo. Orang-orang darah biru. Iya. Itu menandakan meskipun dia istilahnya sole, kan kalau model yang ini yang biru ini model padompe ini kan sering dikatakan model sole. Karena memang bentuknya bisa di macam-macam, tegak, lurus apa. Ada yang bilang itu kalau pasol orang yang suka jalan kemana-mana. Iya. Sore-sore jalan solde naik kuda. Neto pasol lantam bangi. Iya. Marento. Marah. Tidak jangan pakai patron. Iya, helm tidak pakai. Jaga masker, jaga jarak, cuci tangan. Nah, betul. Solde. Lampa mau kemana? Iya. Mungkin cuma itu guys. Ya, halo. Silakan. Jaringan ku tanya nelon pagaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari mana? Dari Saeba di Maros, Pak. Oh, di Maros. Saeba di Maros. Ya, silakan Saeba. Pak. Ye. Kamu tak nangan ning kodongi kamat kalana basta puwa. Katanya mau cek kurun dudui. Anda meriolo Pak, nakana nenekku. Iya. Karena basta puwa, budak lakbak sigiri ulua. Yang ton sitinanya, yang ton tenaja. Sama tahu jengkenjo. Ama tahu nyo kateo, nakana nenekku. Anda sempat ribilingan, yang ton tempat napas. Iya, kamu tahu. Umum nih. Sama tong yung panjang ala sudian, hirang apa na ibunting. Panjang kan tradisi kita, budaya kita yang berhak saja. Ya, tapi semua berhak. Sama tong itu kata panaynya, Pak. Ya tong aku lemakin, ya tong tena. Tapi sama kamu nih umum nih karena kebudayaan kita di situ. Iya, makasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung karena pada
malam hari ini khusus untuk pas sapu. Kalau kita bahas yang tadi tuh biar 7 kali 60 menit tidak sampai. Jadi nanti kita minta pada Ade Irwan, produser acara ini untuk khusus membicarakan tentang Lasuji. Ya, Lasuji. Tentang sungkuk birin apa dan lain-lain. Kamu jauh jadi daeng seger di Marusu. Sabar maki. Ikuti terus TVRI Sulawesi Selatan. Iya. Itu jatuh pada doang. Iya, tidak tahu meteyana pada doang. Betul. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana? Iya. Dari mana? Oh, putus. Ya, halo. Silakan. TVRI Sulawesi Selatan. Halo. Iya. Dari mana? Berkenaki? Ini dari aku itu Lompo Kelele. Buntu Lompo. Rate Kelele. Rate. Jadi dijangkin juga. Iya. Kelele. Iya. Ini aku ke tanah, Pak. Iya, aku tanam maki. Halo. Iya. Tahu siapa nani ayo masih dari Katangka. Ya. Ini bangku tanah karena tahu siapa nih kalau masih di Katangka. Iya. Dia terima kasih, Pak. Bali. Iya, terima kasih ya. Mungkin aku anak Rimo Kotom pernah dijelaskan kan di Pawang. Pokoknya kasih dibahas. Cerita. Ada bangnya pas Sapuro. Iya. Lebak hijau. Apa sih apa Lasuji ya. Lebak Kamanjo masih Bukan yang ada di Katangka. Yang ada di Makassar juga banyak. Iya. Termasuk yang di Jongaya, Bang. Masjidnya leluhur itu. Peninggalannya itu Raja Goa ke-33 Imak Pulau de Serang. Tolong kita ulangi sekali lagi. Masjid yang dibangun itu pada zaman kerajaan Raja Goa yang ke-33 Imak Pulau de Serang. Iya. Yang di Katangka. Yang di Jongaya. Oh, yang di Jongaya. Iya, masih ada sampai sekarang. Silakan, ada tamu barangkali. Waalaikumsalam. Bagaimana? Benar-benar nih Betri Berhubung Bakajang. Berhubung Bakajang. Iya. Dengan siapa saya bicara ini? Putu Acong. Ya, silakan Putu. Putu kutayangannya. Putu Acong. Iya. Nah, anda minta menggelar na tuka jangan nih. Iya. Nah, ini acara budaya Persapu. Iya. Kenapa ini kan dikanya juga netong Persapu. Iya. Nah, kenapa mesti tidak, apakah ada undangan khusus? Kenapa hanya Toraja ditampilkan? Pak Putu, sabar Ki, sedang dirancang sekarang khusus untuk kita menyajikan panjang itu Pak. Iya. Ada khusus. Ada khusus itu sedang diatur sekarang. Sabar Maki. Pokoknya kita persiapkan saja bahan-bahan tak. Nanti ketika TVRI undang Ki, datang Maki di sini. Iya. Khusus kajangan ya. Khusus kajangan. Iya. Hitam untuk kajangan tenau beda. Sangat lele. Iya. Kira-kira begitu jawabannya untuk sementara ini, Pak. Terima kasih atas partisipasinya. Iya. Masih ada di belakang? Bau. Iya, Bapak. Di samping dalam acara yang seperti ini untuk kita lestarikan ini budaya, barangkali ada juga baiknya kalau sekali waktu ada tuh dewa adat apa di gua yang kita pimpin itu apa sih namanya tuh? Batu Salapang. Ya. Yang untuk organisasi kita itu Lembaga Adat Kerajaan Goa. Lembaga Adat. Kita undang ini para orang-orang perhotelan, ya, Pak, restoran dan lain-lain untuk kita memberi penjelasan yang seperti ini. Jadi suatu ketika mereka itu akan memakai atribut-atribut daerah itu tidak melanggar apa yang sudah digariskan diterapkan oleh pendahulu kita. Iya. Cocok pakai-pakai. Sampai sekarang saya masih tidak bisa mengerti tentang seseorang yang memakai semacam
pas sapu membuka pintu, yang masuk turis bule pakai celana pendek. Iya. Ini ya. Jadi saya tidak bilang memakai pas sapu, Pak ya. Saya bilang memakai semacam pas sapu, pakai celana baroci, pakai sarung, pakai jas tutup, mempersilahkan itu bule masuk. Bulenya pakai baju apa tenda di mana? Pakai sandal jepit. Agar tidak terjadi yang seperti itu. Saya kira ada tempatnya itu untuk di hotel-hotel, di restoran kalau mau menyajikan sesuatu yang ada hubungannya dengan daerah setempat. Ini tapi tergantung dari bagaimana yang punya lembaga. Punya lembaga di daerah. Iya, makasih Opa. Lembaga adat kerajaan Goa ini sebenarnya sudah mensosialisasikan pemakaian patondro atau pas sapu. Dan kami pun syukur alhamdulillah pihak TVRI Sulawesi Selatan mendukung dengan adanya program ini cara pemakaian pas sapu yang benar. Ini luar biasa buat lembaga adat dan termasuk ke lembaga saya sendiri yang saya pimpin di Lembaga Pemerhati Adat dan Budaya Padang Besi. Alhamdulillah Pak. Namun meskipun begitu, mungkin para pemirsa atau dimanapun siapapun itu bisa menjelaskan juga, akan mendapat dia melihat langsung bisa menegur atau bagaimana menyampaikan bahwasanya ini salah, ini yang benar, ini cocoknya kamu pakai seperti ini, seperti itu Pak. Tadi Pak Dian sudah menyebutkan berbagai macam cara mengikat pas sapu. Barangkali masih ada waktu ini untuk menunjukkan teknik bagaimana itu. Boleh. Kan juga kurangi rolo jo dan bantang. Kenapa na painting kulan tu puneru kisiko. Kulan tu saya kira dia panggil peraganya sini kok saya ikat kepalamu sama kulan tu na kulan. Mungkin bisa Pak. Salah satunya bisa ke Pandadian boleh ke foto Karaing cara pasang potondro. Silakan, ada peragaan berkali biar enggak apa-apa dia bisa dia buka nanti dipasang ulang. Bisa untuk temannya pakai. Itu yang satu ada tadi jadi ini kita luruskan dulu. Mari yang ada di luar silakan merapat. Kalau sudah rapat, awas ada garis. Jika betul Pak berlupa balik, sudah kenal deh. Kan kekal dia. Lakarnya ular kemenangan oleh. Jadi ini bentuk awalnya segi tiga. Silakan Pak Dian, kita lanjutkan. Untuk biasa kan ada yang kalau yang umum saya temukan itu, antara mereka umumnya memutar langsung saja ke depan, diputar saja, tempatnya diputar saja dia. Kalau mau dikatakan yang saya pahami itu dilipat seperti siksak dia. Dilipat seperti siksak. Bolak-balik. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya ucapkan, dan apa yang saya kerjakan, itu ditempatkan di tempat tertinggi ini, tiga ini yang harus dipasi tondo ini. Jadi ketika kita melipat sudah ada niat, sudah tekat kita sampaikan. Sudah tekat. Nah, kalau untuk kalau ikatan bangsawan Boto Karaing itu, Boto Karaing, ini kan tempatnya sebelah kiri dia nih. Pak Dian. Tentu yang bagian depan ini seperti kalau kita ikat jangkar, apa namanya, tali. Ini dilipat ke dalam. Jadi gini. Boto Karaing. Boto Karaing Baru diambil. Dibungkus, ditutup ceritanya. Ini ada niatan juga, harapan. Jadi sambil kita mengerjakan ini sudah ada di dalam. Ada harapan. Nah, ini kan diputar ini. Maaf.
ini ada 8. Semua yang baik-baik. Kalau misalnya kalau kita berzikir, sekarang, nah ini tinggal di masuk. Tapi kalau sumpah 3 kali. Ya. Saking sara-sara. Iya. Nah, ini tinggal ditarik ya. Untuk mengeratkan. Iya, untuk dierat. Jadi ukuran itu sudah ditetapkan dari awal, Pak Dian? Iya. Oh, iya. Jadi dari samping itu kelihatan. Ini yang todok ke depan ini, berarti dia adalah pemimpin yang menunjukkan jalan kepada orang itu. Iya. Ini penanda bagi orang-orang yang dipimpin. Iya. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Iya. Takut bengkok-bengkok. Iya. Bengkok. Iya. Kalau misalnya dia tidak Somba itu dalam keadaan perang, kepalanya harus ditutup. Cuma satu yang Somba ya. Iya, Somba ya? Siapapun, semua orang harus ditutup. Kalau tidak dalam keadaan berserah. Iya. Ini kalau yang satu kita berdiri, tapi yang satu ini rebah, harus tutup. Ya, harus ditutup. Iya. Ini artinya kalau kita sekarang tidak pernah pakai topi, tidak tutup lagi, tiap hari kita berserah. Setiap hari kita harus memarah itu. Iya. Nah, seperti ini. Iya. Ini foto karaing. Iya, foto karaing. Iya. Ikat karaing. Iya. Sampai tidak bisa karena tidak dikanji, Pak ya. Tidak dikanji. Jadi pas sapu itu kalau mau dibentuk harus dikanji dulu, Pak ya. Dikanji. Nanti sudah keras kanjinya baru dibentuk supaya gampang ditegakkan, gampang direbahkan. Kalau yang soleh, yang paling soleh, yang warna biru. Oh, yang iya. Musik kuat itu ikatannya sebab dia soleh kemana-mana tidak nanti. Iya. Nah, ini kan ambilnya dari belakang kepala, dari belakang. Iya. Ambil dari belakang kepala. Ini cuma Iya. diikat saja. Iya. 1, 2, 3 sudah pakai dia. Iya. Iya. Biar tak pintal lu. Itu sara-sara. Jadi ini mengenai pakaian adat ini. Baru kita cerita ini tentang penutup kepala. Saya penyumarai. Iya. Belum pialai. Belum yang lain. Iya. Ini waktu nak kode mana? Iya. Jadi mudah-mudahan di lain kesempatan bahwa kita bisa bersama-sama lagi penonton kita di rumah untuk membahas banyak sekali pernak-pernik kebudayaan kita yang harus kita lestarikan. Betul. Saya berbesar hati karena ternyata ada Pak Dian, ada Pak Andi. Kurang-kurang juga punya anak muda perhatikan budaya. Kurang. Alhamdulillah kibau. Iya. Termasuk generasi nih. Iya. Pelestari. Iya. Penonton di rumah, sekian acara kita di malam hari ini. Apresiasi budaya TVRI Sulawesi Selatan. Sampai kita berjumpa kembali. Keremi patanna balla ero mama palakana bella ballaku kana simba midolangan. Keremi patanna balla ero mama palakana bella ballaku mata tak dodo palungang manaku tomi dain enakamato jari episode berikutnya biasanya ini sambung-sambung dengan iya aneh jadi aneh para lebih mantu ini dilestarikan aneh dengan patun ron itu ke piti-piti dari baju mantu ini anu TVRI ini ya program nanti